Oke, selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Hari ini saya akan mengajarkan cara menggunakan SIM CBT atau komputer based test. Untuk para dosen di Emputan Tular. Hari ini kita akan mengajarkan untuk trial. Untuk dicoba silakan masuk ke http trial11 siakatcloud.com. Nanti setelah Anda login itu tampilan sama seperti di Siakat. Nah, nanti silakan masukkan username passwordnya sama dengan Siakat. Nanti setelah login, Bapak-bapak tampilannya akan seperti ini. Jadi trial ini digunakan untuk kita uji coba. Jadi silakan Bapak-bapak login ke trial ini, loginnya sama dengan Siakat. Setelah login, nanti Bapak akan menemukan role dari menu atau modul yang ada di bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan langkah selanjutnya setelah bapak-bapak login ke ini, login ke Siaka, terus pilih komputer based test. Nah, komputer based test itu yang bapak pilih itu di sini, klik komputer based test, terus klik dosen. Nah, klik dosen. Nah, setelah masuk ke tampilan ini, bapak-bapak, ibu-ibu akan disajikan tampilan seperti ini. SIM komputer based test, di sini ada dua menu, dashboard dan ujian. Nah, di ujian itu ada 4 menu, bank soal, evaluasi, monitor, ujian, dan ujian. Nah, bank soal ini untuk kita mengupload soal. Evaluasi untuk memeriksa hasil ujian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Nah, nanti Bapak untuk mengoreksinya tinggal klik di sini. Epo monitor ini memantau nilai ujian perkuliahan, nanti akan kita coba satu-satu. Nah, untuk pertama Bapak-bapak itu para dosen silahkan klik di pilih pada ujian, terus klik bank soal. Nah, jadi langkah selanjutnya ketiga, klik ujian, klik bank soal. Nah, seperti ini. Klik ujian, klik bank soal. Nah, setelah itu, yang harus dilakukan selanjutnya yaitu bapak-bapak tinggal klik di sini. Langkah selanjutnya itu mengupload soal. Nah, soal nanti bisa diketik, bisa diupload menggunakan CBT. Nah, di sini ada tambah, ada upload di menunya. Jadi ada tambah, ada upload. Nah, Bapak klik di sini tombol upload. Nah, upload soal itu setelah diupload soalnya, Bapak sebelum kita upload itu kita klik dulu download template, karena untuk memasukkan file ke dalam CBT ini melalui Excel itu sudah sediakan template-nya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kelima yaitu klik download template. Nah, silakan Bapak-bapak di sini klik tombol download template. Nah, klik download, terus nama filenya itu template soal, silahkan di save. Terus dibuka, kalau mau langsung dibuka itu bisa dari sini, tapi saran saya mendingan klik save. Nah, klik save. Setelah Bapak klik save, nanti hasil downloadannya akan ada di sini. Nah, karena saya udah pernah ngedownload, jadi template-nya ada yang kedua kalinya. Nah, silakan Bapak-bapak buka file Excel-nya. Inilah file Excel atau template yang harus Bapak isi. Nah, di sini ada kode soal, ada nama soal, ada deskripsi soal, ada soal acak, ada jawaban acak, ada soal PMB, dan seterusnya.
Nah, apa namanya? Di sini yang harus diperhatikan pertama kode soal. Nah, kode soal itu kalau nggak salah sudah dikirim oleh dari unit akademik. Itu soal apa? Eh, kode soal. Kode soal seperti ini. Ini peredarannya. Jadi kode soal itu kurang lebih sekitar 15 digit. 15 digit atau 15 karakter, yaitu format soalnya gini: F, S 3 kali, M 7 kali, K dan U dan M. F ini satu karakter kode fakultas. Jadi misalnya Bapak Hukum depannya H, kalau ekonomi depannya E, kalau T itu teknik, kalau K itu ilmu komunikasi, kalau G itu kelas gabungan. Nah, kelas gabungan maksudnya di sini yaitu lintas fakultas, misalnya mata kuliah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, kewiraan, itu gabungan antara fakultas, bukan gabungan antara kelas Kedoya dengan kelas Cipinang, bukan, tapi gabungan antara fakultas. Jadi depannya itu G. Digit kedua selanjutnya yang SS itu 3 digit angka, yaitu tahun ajaran, tahun akademik. Nah, 201 ini maksudnya tahun ajaran 2020 ganjil. Jadi diketik nanti 201, kalau genap berarti 202. Terus M 7 dikit itu kode mata kuliah. Misalnya Bapak ngajar Fakultas Ekonomi, berarti biasanya kan depan Fakultas Ekonomi nama kode mata kuliahnya. Nah, jadi untuk sini kode mata kuliah. Terus yang K di sini, K ini satu karakter kode kelas. Jadi kelas ada A, B, C. Waktu pelatihan kita sampai AB, nah cuma setelah dicoba ternyata harus ditambah satu lagi, C, yaitu apabila ada kelas paralel untuk mata kuliah yang sama. Misalnya satu mata kuliah dua dosen. Satu mata kuliah dua dosen, nanti tinggal ditambahkan kodenya di sini C. Nah, misalnya ada yang kelas pagi A, terus ada yang C, tinggal ditambahkan. Kalau hanya ada satu kelas diberi kode A, kalau ada dua kelas dikasih B. Jadi A kalau ada dua diberi kode B dan seterusnya. Jadi itu untuk kode K ini, nanti kita kasih contoh. Terus UU, dua karakter ini untuk jenis ujiannya. Nah, ujiannya nanti soal CBT ini digunakan untuk ujian seperti ini: UTS, DUT, kalau UA untuk UAS, SU ujian susulan UTS, SA ujian UAS, UK itu ujian khusus, SP untuk ujian semester pendek, QZ adalah kuis. Jadi kode ini, dua karakter itu menyatakan ini soal untuk ujian atau untuk UTS. Terus N di sini untuk menunjukkan ujian atau kuis yang keberapa, misalnya UTS 1 atau ujian susul 1 ke 1, ujian susul kedua dalam satu semester. Nah, nah, contoh seperti ini. Kita ada kode E201 FE31311A SU1. Ini contohnya. Kalau kita baca kode ini, yaitu Fakultas Ekonomi, tahun ajaran akademik 2020-2021 ganjil, terus kode mata kuliahnya, terus kelas A, terus ujian LTS yang ke-1. Jadi ini kode dari mata kuliah itu. Kita ambil aja kode mata kuliah ini, saya ambil untuk kita isi. Maka kita isilah di sini kode mata kuliahnya. Jadi kode mata kuliahnya akan saya isi di sini menjadi kode mata kuliah ekonomi. Terus mata kuliahnya misalnya ini sistem, nama mata kuliahnya sistem informasi akuntansi. Terus deskripsi soalnya ini bisa saya isi dengan deskripsi UTS. Misalnya saya isi dengan nama misalnya UTS
Dapur ITS pelajaran akademik soal acak. Nah, soal acak ini terdiri 1 dan 0. Kalau 1 berarti soalnya saya acak, kalau 0 itu tidak. Nah, ini misalnya saya mau acak soal, saya ke 1. Terus jawaban juga saya mau acak juga 1. Nah, ini yang ini harus 0. Dan yang ini harus 1, tidak boleh yang lain. Jadi soal PMB 0, soal akademik 0. Nah, kalau yang ini silahkan bebas. Bapak-bapak mau isinya apa yang di sini, tapi ini harus 0 dan 1, tidak boleh ada karakter lain. Oke. Nah, sekarang kalau udah ngerti di sini kode soal ini dari sini sampai sini, kita ambil contoh soal. Saya punya contoh soal seperti ini. Contoh soal seperti ini tengah semester. Nah, di sini saya ada jenis jawaban, tolong perhatikan, ada E, ada M, ada S, ada E. Nah, sini M itu multiple choice, E itu essay, S itu single choice. Nah, di sini saya buat soal 2 essay. Nah, 2 essay saya buat soal pertanyaan, masih harus jawab essay. Terus di sini kunci jawabannya ini, terus kunci jawabannya ini jawaban benar. Terus di sini saya kasih angka 1, di sini saya kasih angka 0 lagi. Nanti apa sih perbedaannya? Karena kalau keterangan isi berkas upload, isi peserta upload berkas. Jadi kalau saya isi 1, kalau 0 berarti mahasiswa tidak bisa upload berkas. Terus ini multiple choice, saya buat pertanyaan multiple choice, jawabannya pilihannya adalah B. Ini pilihan A, ini pilihan B, ini pilihan C, ini pilihan D. Oke. Apa namanya itu? Dari pertanyaan. Nah, apakah saya boleh lebih dari D? Boleh, ada F. Ada E di sini. Tapi kalau saya hanya sampai D, ya udah sampai sini aja. Yang nggak dipakai dikosongkan. Di sini ada tulisan seperti ini. Itu dikosongkan. Jadi kita kosongkan di sini karena nggak dipakai. Terus di sini juga saya pertanyaan nomor 2, saya hanya pilihnya A, B, dan C. Nah, di sini pertanyaan single choice. Sisi informasi akuntansi adalah, atau saya baliklah soalnya. Ini pertanyaannya. Kontrol copy, saya buat ini pertanyaannya. Sistem format SIA adalah sistem informasi akuntansi. Nah, karena di sini benar atau salah, misalnya. Sini boleh saya isi atau saya hapus, ini nggak apa-apa. Di sini saya kosongkan. Nah, saya jawab, kalau saya isi angka 1 di sini, misalnya jawabannya ini adalah benar. Pertanyaan ini benar. Berarti saya angka 1 di sini. Terus teknologi Indonesia. Misalnya anggap pertanyaannya ini. Apakah pembajakan TI, kontrol copy, di sini kontrol paste adalah teknologi Indonesia. Kan salah kan ini? Ini kan teknologi informasi. Panjangan dari TI. Nah, saya ketik angka 2 di sini. Jadi pertanyaan ini adalah salah, saya buat jawabannya salah di sini. Nanti mahasiswa tinggal pilih benar atau salah. Kalau dia jawab benar, ini berarti dia salah. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Sebutkan gambar. Nah, ini ada pertanyaan isi yang pertanyaannya itu gambar. Nah, tapi bukan dimasukkan di sini gambarnya, tapi pertanyaan. Nah, di sini kita tulis. Ini kita hanya buat keterangan, mau diisi juga nggak ada masalah. Mau diisi keterangan, mau dikosongkan juga nggak masalah, atau ketik angka 1 mau kosong pun nggak ada masalah. Nah, jadi sebutkan gambar apa di bawah nih. Gambar yang akan saya masukkan adalah gambar ini, jadi untuk mempermudah saya nanti di CBT-nya, karena untuk menyampaikan gambar itu bukan di Excel, tapi nanti setelah kita upload. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya itu adalah pertanyaannya, terus mahasiswa memasukkan gambar. Nah, di sini harus diperhatikan lagi.
tadi di sini pertanyaan isi ini saya kasih angka 1 dan 0. Nah, ini karena kita mau mengupload, mahasiswa di mengupload jawabannya itu ketik angka 1. Nah, seandainya lupa itu nggak apa-apa, kalau di sini nanti di CBT-nya kita aktifkan. Oke. Terus yang harus diperhatikan di sini, kalau kita melanjutkan nomor 9, ini harus kita kasih space. Jadi nggak boleh nyambung seperti ini, harus kita kasih kosong, kita klik kanan di garis 19, terus kita klik insert. Nah, dia nambah di sini dan seterusnya. Kalau kita menjadi masalah itu kita nggak boleh dempet. Nah, ini misalnya seperti ini nggak apa-apa, ada 2 kolom, yang penting harus ada kolom yang kosong. Ingat, soal di sini tidak harus seperti ini. Mau essay semua juga silahkan, mau multiple choice semua silahkan, mau single choice juga silahkan. Ingat di sini. Di sini jangan ada yang dirubah. Yang Bapak rubah-rubah itu hanya di daerah sini. Ibu-ibu yang ini di daerah sini. Oke, setelah itu ini saya rubah karena datanya masih ada, saya rubah jadi AC aja ya kode soalnya. Jadi di sini kode soal saya tambahkan AC, terus saya simpan dengan nama file SFS, dengan nama file soal UPS 21 misalnya. Ini filenya yang udah saya buat. Nah, udah selesai saya buat di Excel. Kapan saya menguploadnya itu terserah. Mau sekarang diupload boleh, mau nanti boleh. Atau membuat ini bisa dicicil. Nah, setelah soal-soal ini dicicil, dibuat, Bapak-bapak tinggal upload. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana kalau soal saya itu panjang? Contoh misalnya mata kuliah, manajemen, atau hukum, banyak itu poin-poinnya. Contoh, saya ambil contoh soal yang panjang, misalnya seperti ini. Saya ambil, saya udah ketik di Excel, di Word misalnya, di file Word saya mau masukkan di sini, misalnya seperti ini. Contoh ya Bapak-bapak, kata-katanya biar saya ambil di sini. Terus ini saya geser ke bawah. Nah, kalau di Excel, kalau kita tekan Enter, dia pasti pindah ke kolom. Begitu saya Enter, dia pindah ke bawah sini kan. Harusnya kan saya di sini. Nah, di Excel itu kita nggak bisa membuat soal itu, kita ketik terus. Nah, untuk soal yang ada pilihan misalnya A, beli baju, B, bayar listrik, C, bayar apa, itu laporan keuangan. Contohnya bisa seperti ini. Nah, ini soal kan dia ke bawah nih. Nah, ini saya dari Word saya kopikan ke sini. Saya enterkan. Nah, hasilnya dia seperti ini. Hasilnya dia seperti ini. Kalau saya ganti di sini. Jangan di sini lah soalnya, ini yang isi. Yang isi saya di sini soalnya nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini nanti jadinya seperti ini soalnya, nanti kita upload jadinya seperti apa nanti. Oke, saya simpan tadi, saya simpan, nanti kita upload. Nah, setelah soal ini saya buat, kita upload, kita simpan. Nah, sekarang proses penguploadannya. Karena kita upload soal dari sini, kita klik ini dulu, tadi kita klik upload, terus kita klik browse, kita ambil file yang kita ini tadi, ini kan nama filenya, terus saya klik nama filenya, klik open, klik tombol open. Nah, di sini filenya ada kan, soal UTS saya upload. Nah, kalau saya berhasil, akan tertulis seperti ini, upload Excel ujian berhasil. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya sudah kita upload tadi. Kodenya apa tadi ya? Kita saya lihat dulu di Excel. Saya lupa tadi kodenya, mana dia di Excel, Excel saya tadi. Excel saya tadi, kita buka soal UTS ini.
Ini kode saya yang saya buat tadi, yang kita upload tadi. Nah, ini saya akan cari di sini kodenya. Jadi kode saya cari soal saya. Nah, ini ada 8 soal. Kodenya sama dengan saya di saat tadi. Terus sekarang saya mau mengedit yang tadi menambahkan. Jadi saya mau mengedit menambahkan apa namanya itu gambar. Nah, di sini tadi kan kita udah mengupload, download, terus upload Excel kan, ini browse. Nah, sudah selesai sampai di sini untuk penguploadan. Nah, sekarang menambah gambar pada soal. Ini ada di sini cara-caranya menambah gambar pada soal pada soal. Pada menu klik menu ujian bab soal. Nah, jadi tadi kita klik ujian bab soal, terus kita cari kodenya atau mata kuliah. Kalau saran saya pakai kode karena kode itu unik. Terus kita klik gambar mata tel, terus kita klik pertanyaan. Nah, di sini ini kan hasilnya. Nah, sekarang ini saya ada yang mau saya tambah kode misalnya. Saya mau menambahkan semacam kode, ini saya edit dulu. Setelah itu saya edit. Saya mau menambahkan kode di sini. Misalnya 2 pangkat, misalnya 2 pangkat berapa ya? Kodenya 2 pangkat 2 misalnya. Atau simbol-simbol yang lain yang ada yang udah dibuat, mungkin sini saya spesial karakter, kode-kode seperti ini, logo-logo seperti ini bisa ditambahkan di soal. Kode-kodenya, logo-logonya tinggal dilihat di sini, di insert spesial karakter atau akord. Nah, ini akord bisa digunakan pakai ini aja, spesial karakter. Atau mau ngiset gambar pun nggak apa-apa. Soalnya di sini nggak ada fasilitasnya, Bapak tinggal insert gambar atau klik gambar di sini juga bisa, silahkan. Atau mau menambahkan soalnya itu atau video misalnya di link YouTube-nya, bisa diklik ini, klik insert YouTube, masukkan URL-nya, terus tag yang akan ditampilkan, title targetnya, buka tampilan window. Ini untuk link. Misalnya soal-soal yang soal misalnya video, di sini kan upload videonya tuh dibatasi 20 mega. Nah, jadi Bapak soalnya ini pertanyaan itu bisa disisipkan. Di sini ada toolsnya, ada pakai source code, tapi nggak usah. Atau mau tabel, bikin tabel ini bisa. Di insert tabel. Misalnya di sini kita mau bikin tabel. Kita klik tabel di sini. Nah, ini tabelnya jadi. Kita masukkan di sini. Kalau mau bentuk tabel, silahkan. Jadi di sini banyak sekali apa namanya tuh yang bisa kita insert. Ini bentuk tabel. Terus dari soal ini apa namanya itu kita bisa insert gambar, bisa insert media lain, audio dan video. Nah, setelah kita insert di sini soal-soalnya, nah ini jawaban boleh diisi mau enggak. Ini untuk sebagai alat bantu, Bu. Kalau pas Bapak menjawab, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Gunanya ini jawabannya dengan kata kunci ini. Terus di sini, nah ini tadi kan kalau Bapak lihat soal saya yang ini, yang apa namanya pertanyaan dari ini, itu kan kalau kita lihat di Excel, saya buka Excelnya, Excel saya tadi, di Excelnya itu ini kan yang ini kan saya nolkan. Nah, kalau saya nol di sini di berkas di sini itu tidak terchecklist. Nah, jadi ini harus saya checklist. Kalau saya lupa saya checklist, berarti mahasiswa saya izinkan mengupload berkas. Oke, saya simpan setelah saya edit. Oke. Nah, untuk pertanyaan, saya balik lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Saya klik lagi pertanyaan.
Nah, tadi ada soal yang berbentuk gambar. Nah, ini sebutkan gambar apa ini. Saya tinggal klik di sini. Ini saya pertanyaan. Ntar saya masuk sini. Saya ke pertanyaan. Saya kembali ke daftar dulu. Ini saya edit. Terus ke pertanyaan. Ini pertanyaan esai. Nah, terus saya geser dulu tadi untuk pertanyaan yang sebutkan gambar ini. Nah, saya geser, klik tombol edit atau detail. Setelah saya klik detail, saya klik edit. Nah, saya bisa menambahkan gambar di sini di soalnya. Kan tadi kan ini mau saya gambarkan di sini soal gambarnya atau di sini misalnya kita contoh di sini saya masukkan gambarnya. Anggaplah gambar pertanyaan ini. Gambar apakah ini misalnya? Saya upload di sini atau saya mau menambahkannya itu di saya edit dulu. Saya klik tombol edit. Nah, di sini mau masukkan di sini juga nggak apa-apa, tinggal saya insert atau dari sini klik insert isi gambar. Terus source-nya di mana? Nah, ini agak lumayan ribet kita ngambilnya. Nah, ini saran saya mendingan gak usah pakai ini. Jadi cukup di sini aja gambarnya. Jadi gambarnya kita masukkan di sini aja. Terus di sini upload, ini kan angka 1 tuh. Tadi di Excel itu saya masukkan di sininya di kolom F itu angka 1 kan. Nah, ini di sini nih saya masukin angka 1. Berarti kalau saya lupa, nah ini tinggal kita checklist. Tapi kalau kita angka 1 ini udah terchecklist otomatis. Oke, kita simpan. Oke. Nah, setelah soal saya buat udah benar segala macam, selesai tugas bapak-bapak. Sampai di sini selesai, Pak. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu video selanjutnya, yaitu cara mengkoneksikan jadwal ujian kita dengan soal. Itu gimana? Ingat, kita kataku ini kodenya jangan sampai lupa. Nanti kodenya ini akan kita pakai. Oke, kembali ke daftar di sini. Kembali ke sini, kita sekarang kita akan lanjut dengan materi